Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama pada malam hari ini berdoa novena 10 kali Salam Maria hari kelima. Berdoa novena 10 kali Salam Maria hari kelima. Kita berdoa 10 kali Salam Maria untuk bersama-sama memohon Kita berdoa 10 kali Salam Maria untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan melalui Bunda Maria agar pandemi corona di muka bumi ini melalui Bunda Maria agar pandemi corona di muka bumi ini berakhir. Suaranya udah double. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan, dibebaskan dari segala rasa kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan, dan dihapus olehnya digantikan dengan kedamaian dan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Dibuka ya? Mulai doa novena 10 kali Salam Maria yang akan dipimpin oleh Ibu Ika. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Mohon kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Ibu Irenli, Mas Kristiono, Bapak Hiru, Ibu Endang, Ibu Anti P. Gunawan, Bapak FX Dono Wibowo, Ibu Sugiharto, Ibu Mutiara Rusti, atau Tante dari Mas Kris. Mohon kekuatan untuk Tara dan Jordan. Kami bersama dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, berikanlah kepada saudara-saudari kami yang sedang terbaring sakit, kekuatan, ketabahan, keikhlasan dalam menghadapi sakitnya.
Jamalah mereka dan berikanlah yang terbaik bagi sakit mereka. Amin. Mohon penyertaan Tuhan pada masa pandemi dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingi kami pada masa pandemi ini dengan berkat, rahmat, rejeki, dan kesehatan, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan selalu bersandar kepadamu. Amin. Bagi teman-teman kami yang berulang tahun, ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Berkati mereka dengan kesehatan, kebahagiaan pada hari ulang tahun mereka ini. Amin. Mohon kebahagiaan kekal dan kedamaian abadi bagi ayahanda dari Galih dan Langgam, ayah mertua dari Bapak Sugianto, Ibunda Novi, Tresya Maria Purnama Heni Setio Mursanto, Leonardus William, Ibunda Henry, Maria Tresya Reni Burhan, Ibu Dani Bambang, kakak ipar dari Pak Lopez, Jeffrey Dompas, Bartolomius Sugiharto, Vincentia Tina, Roy Gunawan, Ferry Sonneville, Beni Pantas, Haryanto A, Joko Slamet, Yakobus Edi Juwono, Romo Antonius Wengkang MSc. Ya Bapa yang murah hati, berikanlah pengampunan atas dosa dan salah para hamba-Mu yang telah meninggal ini. Semoga mereka berkumpul dengan para kudus di rumah-Mu yang penuh kedamaian dan ketenangan. Kami mohon sampaikan permohonan-permohonan kami ini kepada Putra Ilahi-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, Bapak Ibu Romo, selamat malam. Selanjutnya kita akan memasuki sharing iman. Hari ini akan dibawakan oleh Romo Ramlan Sihombing. Romo Ramlan Sihombing ini saat ini sedang bertugas di Amazon, 600 km dari Brasil, kota Brasil. Perlu kami sampaikan bahwa persaudaraan Devosi Maria ini biasanya diselenggarakan pada bulan-bulan Maria, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober. Untuk tahun 2020 ini, kita switch ke 2021 karena persiapan dan lain-lain karena pandemi. Dan baru pertama kali ini juga kita mencoba untuk melakukan streaming, sehingga dalam pelaksanaannya kita mencoba terus apa yang disebut trial. Nah, nantinya bulan Oktober 2020 ini kita mencoba untuk melakukan Devosi Maria yang secara lengkap, antara lain dengan novena, rosario, kemudian talk show, kemudian misa. Namun format akan kami lagi buat gitu, agar tidak terlalu bosan di dalam melaksanakan streaming. Nah, hari ini juga cukup banyak teman-teman yang hadir. Romo Petrus Santoso, SJJ, selamat datang. Beliau dari Hong Kong, ya kan? Romo Ramlan tentunya Sihombing, beliau bertugas di Amazon. Romo Sihombing ini mungkin kelahiran Solo mungkin kan. Kemudian teman-teman dari Jakarta, dan ini lintas paroki. Kemudian teman-teman dari Surabaya juga ada. Teman-teman dari Semarang, mungkin Bandung, terus Yogyakarta. Ini semuanya bergabung. Hari ini memang rekor, atau 26 atau 27 peserta. Diharapkan selanjutnya akan ada beberapa teman yang baru join. Silahkan mengundang siapapun, agar kami juga bisa men-trial berapa banyak peserta yang nanti akan bisa kita akomodir. Karena di dalam Zoom ini tentunya ada batasan kuota, ya kan? Ada yang 100, ada yang 200, dan lain-lain. Kami akan siapkan. Saya tidak lama-lama lagi. Selamat malam Romo Ramlan. Selamat malam Bapak. Nama saya Sony Klepon Romo. Aslinya Sony Prakoso. Ya, karena di paroki kami, di paroki Stefanus, paroki Cilandak, nama Sony itu banyak. Sehingga saya harus mengidentifikasi diri saya sendiri supaya dapat dikenal. Klepon memang sudah lama sebenarnya, tapi saya makainya udah 3 tahun yang lalu sama teman-teman Sony Klepon. Nah, senangnya nih
bukannya klepon yang enak, tapi gampang aja diingat. Baru aja yang digembur-gemburkan oleh teman-teman kita yang sebelah, so ya hal-hal begitu menjadi haram. Oke, Romo Ramlan, silahkan untuk bercerita, bersharing iman, siapapun yang ada di samping-samping Romo, maksudnya teman-teman pekerja atau siapapun yang bersama-sama dengan Romo yang di sana, non jauh dari Indonesia. Tentunya teman-teman di sini menunggu keterangan-keterangan Romo ataupun sharing iman yang menurut kami sangat spesial. Demikian Romo, monggo silahkan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi dari Brasil. Di sini sekarang masih jam 10:25. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih saya boleh bergabung dalam grup doa ini. Saya Ramlan Siombing, SPD. Pada tahun 2014, saya menginjakkan kaki di Brasil. Lalu saya belajar bahasa di São Paulo selama 6 bulan. Setelah itu saya bekerja di pinggiran São Paulo bersama orang-orang keturunan Buddha. Mereka bilang di sini komunitas Quilombola. Dan semuanya mereka itu orang-orang kulit hitam yang mana dulu nenek moyang mereka adalah Buddha. Dan mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota São Paulo, masih di dalam kelompok-kelompok kecil di tengah-tengah perkebunan. Saya bekerja 3 tahun di sana, dan setelah itu saya diutus ke Amazon. Jadi yang mau saya sharingkan di sini pengalaman misi saya di Amazon. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di keuskupan di mana saya tinggal sekarang ini hanya ada 11 imam. Hanya 11 imam. Dan semuanya itu bekerja di sini kurang lebih 6 tahun paling lama. Jadi di keuskupan ini lama sekali tidak ada pastor, tidak ada imam yang melayani, hanya awam. Karena itulah di tempat ini ada juga diakon permanen. Diakon permanen itu artinya awam yang sudah berkeluarga ditabiskan menjadi diakon supaya ada yang melayani umat karena kekurangan imam. Selain itu, di Brasil ini kalau dikatakan Amazon, Amazon itu identik dengan kemiskinan, kesulitan, problem, hutan, semualah yang buruk-buruk. Jadi jarang sekali kita mendengarkan hal yang baik tentang Amazon, bahkan dari orang Brasil sendiri. Karena apa? Karena orang mengenal Amazon itu adalah kampung orang-orang Indian. Sementara orang-orang Indian ini masih dianggap manusia kelas 2. Sehingga mereka itu hanya boleh tinggal di hutan, tidak boleh keluar dari hutan. Jadi mereka diperlakukan, maaf kata, seperti binatang awalnya. Nah, ketika saya datang ke sini, semua konfrater saya itu mengatakan bahwa saya ini orang gila
karena saya mau diutus ke sini. Karena orang Brasil sendiri juga tidak mau bekerja di sini. Tetapi saya katakan seperti ini, apakah ada manusia yang hidup di Amazon selain orang India? Lalu mereka bilang, jelas ada. Nah, kalau mereka bisa hidup, kenapa saya tidak bisa hidup? Nah, ini yang saya pegang, akhirnya saya katakan saya siap diutus. Ya, bukannya saya mau menantang maut atau mau coba-coba, tidak. Tapi memang karena ada kerinduan untuk tinggal bersama orang-orang India. Ketika saya tiba di sini, terjadi perang. Perang orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit putih artinya orang yang bukan orang India. Jadi orang-orang yang datang dari kota-kota lain untuk mengambil tanah orang-orang India. Dan 1 minggu saya sebelum datang terjadi perang, rumah dibakar, kantor polisi dibakar, kapal-kapal dibakar. Ada juga peristiwa yang paling mengenaskan, seorang kasiki itu kepala suku orang India pergi ke suatu kota, ke suatu kampung kulit putih. Dia pergi naik motor. Orang India kan suka minum. Entah apa yang terjadi ketika kepala suku ini pulang. Entah jatuh, entah disenggol motor, atau bagaimana, tidak ada yang tahu. Dia jatuh dan meninggal. Ketika dia meninggal, orang-orang India dari sukunya mencari dia, lalu ditemukan. Lalu ada orang yang mengatakan begini, tadi saya lihat satu mobil putih lewat, hanya itu saja. Ketika dikatakan satu mobil putih lewat, orang-orang India itu sudah berpikir bahwa mobil putih itulah yang menabrak kepala suku mereka sampai mati. Nah, 1 hari kemudian lewatlah mobil putih. Di mobil putih ini ada 4 orang laki-laki, semua guru yang membantu di kampung-kampung. Lalu orang-orang India stop mobil putih ini, lalu membunuh ke-4 guru ini, dan mereka dikuburkan berdiri di hutan. Dan mobil mereka disembunyikan di hutan dan mereka kubur juga. Nah, dengan konflik yang ada ini, ketika saya tiba di sini, semua umat saya yang kulit putih mengatakan, Romo, jangan sekali-sekali masuk ke kampung India. Lalu saya mencoba menggali mengapa. Lalu mereka menjelaskan semua itu kepada saya, dan tidak ada satu orang pun yang mendukung saya untuk melayani orang-orang India. Sehingga ketika saya tiba di sini, 1 tahun saya tidak masuk ke kampung India. Tetapi tahun kedua, saya selalu berdoa, mohon pencerahan, mohon bantuan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk ke kampung India. Saya ingat saya pergi naik bis. Dan saya jaraknya kampung India ini dari tempat di mana saya tinggal 110 km. 10 km. Saya pergi, saya tiba jam 9 malam. Saya turun dari bis, gelap sekali di tengah hutan. Lalu saya dengar ada suara yang berteriak. Teriakannya orang India ini seperti itu. Ketika saya dengar seperti itu, saya langsung merinding, ketakutan. Lalu saya tidak tahu bagaimana saya harus menjawab.
Tetapi entah bagaimana ada dorongan dari diri saya, lalu saya balas dengan teriakan yang sama. Akhirnya saya disuruh masuk. Ketika saya masuk, saya perkenalkan diri saya pastor, saya mau datang berkunjung ke tempat ini untuk berdoa bersama kalian. Lalu seorang anak kecil langsung mengambil barang saya, tas saya, lalu saya dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan inilah saya disuruh tidur. Ruangan itu saya ingat tidak ada jendela, tidak ada pintu, semua ruangan kosong. Jadi kan saya siapkan tempat tidur saya dari ayunan itu. Mungkin Bapak Ibu tahu itu ayunan, tidur di ayunan seperti itu saya siapkan. Ketika saya siapkan, anak kecil ini datang lagi. Tidak ngomong, hanya datang lagi. Dipeganglah tangan saya, dibawa ke rumahnya, lalu disuruh untuk makan. Ketika dihidangkan makanan malam, hanya untuk saya, jujur saya katakan saya merinding, saya takut untuk makan. Tetapi setelah itu, ada satu ibu mengambil separuh dari piring saya ini dan kami makan bersama. Dengan itu saya percaya bahwa makanan ini bersih, karena dia juga ikut makan. Lalu setelah makan sambil cerita, dia mengatakan, Padre, sekarang musim kering. Kalau musim kering, binatang buas datang dari hutan untuk mencari makanan. Dan sering juga mencari anak-anak. Dia cerita ini mereka ceritakan spontan, saya tidak tahu. Itu juga membuat saya semakin takut. Karena apa? Kalau terjadi apa-apa, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Tetapi saya berusaha tegar di depan mereka. Singkat cerita, saya disuruh tidur. Ketika saya disuruh tidur, belum 5 menit saya baring di ayunan itu, saya dengar suara tembakan. Ketika saya dengar suara tembakan, dalam pikiran saya itu ada seseorang yang dibunuh. Lalu saya langsung melompat dari ayunan ini, saya teriak apa yang terjadi. Lalu mereka bilang, tenang Pater, kami hanya membunuh binatang yang datang ke kampung ini. Baik, saya bilang, saya tidur lagi. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, besok harinya itu, kebiasaan orang Indian, laki-laki siang hari pergi berburu atau memancing. Dan perempuan anak-anak tinggal di rumah. Pagi harinya itu, saya berusaha mengunjungi setiap rumah. Waktu itu ada 10 atau sampai 15 rumah yang saya kunjungi di kampung itu. Setelah saya kunjungi mereka, saya ajak mereka di malam hari untuk berkumpul, untuk berdoa bersama. Dan mereka semua mau. Nah, di malam hari ini ketika kami berkumpul, lalu saya bertanya, apakah kalian sudah pernah dikunjungi oleh misionaris, suster atau awam atau pastor? Lalu mereka bercerita, sudah ada 2 suster yang mengunjungi kami 6 tahun lalu. Dan suster ini dua-duanya meninggal kecelakaan, dia jatuh ke sungai. Dan mereka meninggal karena tidak ada yang lewat, mereka kehabisan oksigen dan meninggal. Setelah itu pernah ada pastor, tapi hanya tinggal saja dan tidak berbuat apa-apa. Lalu saya tanya mereka seperti ini, apa yang kalian inginkan? Lalu mereka jawab, Pastor, hidup kami ini tidak mudah. Karena banyak orang tidak menganggap kami. Lalu kami ingin mengenal Tuhan supaya martabat kami ini diangkat gitu. Kami ingin mengenal Tuhan, mengenal kitab suci.
Kami hanya tahu doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketika suster-suster itu mengajari kami. Doa Salam Maria juga beberapa orang hafal. Bapak kami juga beberapa orang hafal. Lalu setelah itu kami mulai untuk berdoa. Mulai berkatekes. Dan setelah itu, besok harinya itu saya pergi ke kampung yang lain. Ada 6 kampung India. Ketika saya pergi ke kampung kedua, saya tiba di sana, mereka terima dengan baik, tetapi malam hari itu saya ditinggalkan sendiri di kampung. Semua mereka pergi dan saya tidak tahu pergi kemana. Ini semua di tengah hutan ini. Ya, selesailah sampai kampung ke-6, saya kunjungi, lalu saya kembali ke pastoran. Ketika saya kembali ke pastoran, saya mulai merenung, apakah misi ini akan saya lanjutkan atau tidak. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena selama 6 hari kunjungan itu, ada satu orang Indian yang mengatakan seperti ini kepada saya. Pastor, jangan percaya sepenuhnya kepada kami. Bayangkan seorang Indian mengatakan seperti itu. Jangan percaya sepenuhnya kepada kami. Karena kami itu cepat berubah. Sekarang kami bilang A, sebentar lagi sudah bilang B. Entah hati-hati. Hati-hati. Itu saya ingat terus itu. Kalau seandainya orang kulit putih yang omong, mungkin saya tidak terlalu takut. Tetapi karena orang Indian sendiri yang mengatakan itu, saya pikir, saya renungkan baik-baik itu. Setelah itu 1 minggu saya berhenti, tidak kunjungan lagi. Tetapi hati kecil saya mengatakan, pergilah, pergilah. Semua akan baik-baik. Akhirnya saya beranikan diri, saya pergi lagi. Ketika saya pergi, saya mulai dari kampung yang terdekat. Kampung yang terdekat itu sekitar 45 km dari rumah di mana saya tinggal. Itu saya tiba pagi hari, jam 8 pagi. Karena saya ambil kapal penyeberangan jam 6, saya tiba jam 8 pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika saya tiba, semua mereka berpakaian adat dengan bambu di tangan. Lalu mukanya dicat semua, badannya dicat semua, pakai pakaian perang mereka sebut. Dengan bambu di tangan. Ketika saya masuk, wah, mau kabur juga, mau kabur kemana? Lalu saya berusaha untuk tenang dan berusaha untuk dekat. Ketika saya sudah di pintu kampung itu, ada satu orang yang mencium bau badan saya. Mencium bau badan saya, lalu langsung mereka teriak seperti ini. Itu bagian dari kita. Saya tidak tahu mengapa mereka bilang itu bagian dari kita. Bagian dari kita. Lalu ternyata bambu itu adalah alat musik. Langsung mereka tiup alat musik itu. Lalu mereka menari. Dan saya diarak sampai ke tengah kampung mereka. Setelah saya diarak di tengah kampung mereka, saya perkenalkan diri saya. Lalu kami buat perayaan kecil di sana. Setelah perayaan kecil itu, kami mulai ngobrol santai seperti itu. Itu sepanjang hari. Sepanjang hari mereka tidak pergi ke kerja. Sepanjang hari kami hanya ngobrol. Lalu menari. Lalu makan. Ngobrol lagi, menari, makan. Sore hari main sepak bola. Nah, setelah itu mulailah kami susun apa yang harus kami buat ke depannya itu.
satu hal yang selalu mereka ulang-ulang adalah, Pastor, kami ingin mengenal Tuhan supaya martabat kami ditinggikan. Karena kami tidak dianggap, tanah kami dirampas, orang-orang kami dibunuh. Karena memang tanah-tanah mereka dirampas, orang-orang mereka banyak dibunuh. Ya, banyak dibunuh. Karena tanah mereka kan kaya dari pohon-pohon, buah-buahan, bahkan emas. Kulit-kulit putih itu kan punya uang atau bayar polisi atau bayar pemerintah supaya tanah mereka dijual, lalu mereka diusir. Mereka diusir supaya tanah mereka diambil. Jadi mereka selalu bilang itu, kami ingin mengenal Tuhan supaya martabat kami diangkat. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, mulailah pembaptisan, mulai katekese, dan dalam 10 bulan misi yang saya dampingi di sini, kami berhasil mendirikan satu kapela untuk orang-orang India. Kapela pertama, gereja pertama untuk orang-orang Indian di keuskupan ini. Dan hebatnya mereka sekarang, walaupun tidak ada kunjungan, tetapi mereka setiap hari Minggu doa rosari. Doa rosari. Nah, dan sampai sekarang, ketakutan yang saya miliki awalnya itu makanya saya buat judulnya Cinta Mengalahkan Ketakutan. Karena apa? Kerinduannya orang-orang India ini untuk mendapat pengakuan itu kuat sekali dalam diri saya untuk membantu dan menolong mereka. Dan ada satu hal yang membuat saya makin percaya kuasa Tuhan. Di Brasil ini orang-orang asing sebenarnya tidak boleh masuk ke kampung India. Masuk untuk berkunjung boleh, tetapi untuk membuat pendampingan tidak boleh. Harus ada izin, harus ada kartu. Berat. Tapi entah mengapa dalam waktu 1 tahun saya bisa masuk ke mereka, bahkan kami bisa mendirikan satu gereja kecil untuk mereka. Dan sampai sekarang ketakutan itu sudah hilang. Sudah hilang. Dan yang paling menguatkan saya juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Indian itu lahir di hutan, berkembang di hutan, besar di hutan, tinggal di hutan. Tetapi mereka ini sangat takut dengan roh-roh jahat. Takut dengan roh-roh jahat. Makanya kalau sudah malam hari, orang-orang Indian itu biasanya mengunci diri di kamar, di rumah, takut. Kalau mereka harus terpaksa keluar, mereka harus minum dulu. Harus minum dulu supaya berani keluar. Tetapi setelah ada ini katekese, setelah dibaptis, mereka sudah berani mengatakan, tak usah takut, bawa rosarium. Ya, tak usah takut, bawa rosarium. Bahkan kalau mereka berburu juga, mereka bilang, jangan pergi sebelum berdoa. Jangan pergi sebelum berdoa. Ya, proses seperti ini justru menguatkan iman saya. Rasa takut itu hilang sama sekali. Tetapi walaupun seperti itu tetap selalu berjaga-jaga, tetap selalu hati-hati. Jadi kita harus berani mengikuti ritme hidup mereka, lalu pelan-pelan kita arahkan. Tidak boleh langsung, karena orang-orang India ini kan pendidikannya rendah. Walaupun sudah ada sekolah, sudah ada pendampingan, tetapi harus hati-hati juga, karena mereka bagaimana ya, mentalnya itu masih mental kasarnya itu orang hutan lah, karena jarang bersosialisasi dengan orang-orang di luar. Jadi sangat memikirkan kenyamanan diri sendiri. Ya, maka saya bilang harus hati-hati, walaupun sekarang sudah mulai terbuka.
Dan satu hal lagi yang justru menguatkan iman saya sampai sekarang itu, mereka berusaha memilih satu nama santo atau santa pelindung mereka. Ada pelindung pribadi, pelindung nama, rumah, dan kampung. Semua sekarang ada. Ada yang mengatakan, pelindung kampung kita Nuestra Señora Maria di Aparecida, contohnya. Pelindung rumah kita itu Santo Antonio. Nah, pelindung saya itu Santo Bernardo, contohnya. Jadi mereka berusaha untuk mencari itu supaya mereka merasa lebih nyaman, lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh melewatkan satu hari pun tanggal lahir atau pesta dari Santo Santa pelindung mereka. Mereka akan kejar terus. Mereka bilang, pastor, besok itu pesta pelindung saya. Doakan saya. Bulan depan itu pesta pelindung keluarga saya. Doakan saya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang membuat saya bangga dan menjadi semakin semangat untuk semakin dekat dengan mereka. Walaupun orang-orang kulit putih masih belum bisa menerima, selalu omong buruk tentang mereka. Bahkan pernah suatu kali ketika saya merayakan misa di pusat paroki saya itu kulit-kulit putih, lalu saya bersaksi, memberikan kesaksian tentang orang-orang India, ada yang tidak terima. Lalu saya katakan seperti ini, karena paroki saya ini juga sudah 6 tahun tidak ada pastor. Lalu saya bilang seperti ini, kalau kalian masih omong buruk tentang orang-orang India, hari ini juga saya keluar dari sini dan tinggal bersama mereka. Ya, saya bilang saya seperti. Jadi kalau kalian sampai sekarang masih omong buruk tentang orang-orang India, saya keluar saat ini juga dan saya tinggal bersama mereka. Karena mereka juga anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah omong buruk tentang mereka. Karena mereka sudah menerima saya, kami sudah hidup baik, kami berdoa bersama, bermain bersama, makan bersama, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Tinggal mengubah mindset kita sekarang. Kita harus terima mereka sebagai saudara kita. Ya, oke. Romo. Ya. Romo Ramlan, jangan dihabiskan. Ya kan? Ini nanti kita simpan sampai dengan Oktober, Romo. Oh begitu. Romo nanti baik, Oktober lagi panjang. Ya, harus di stop mau nggak mau. Biar penasaran, Ya kan? Nantinya kan ada Romo Santoso juga akan bicara yang sama di Hong Kong, hal yang lain lagi, ya. Biarkan kita mencari bagaimana apa yang terjadi di sana kan Romo. Romo kan kemarin juga kirim foto itu, ya kan? Kirim foto tuh. Mungkin bisa diceritakan sedikit foto apa dan lain-lain. Di hutan terus Romo, nggak ada di kota itu rupanya. Ada di kotanya ada. Oh, ada. Coba mana fotonya ditayangkan gitu. Minta tolong ditayangkan. Ya, foto ini seperti saya katakan orang-orang India itu kan selalu mencari makanan di hutan. Dan terkadang kalau musim kering mereka tidak ada makanan. Lalu kami ajari mereka bagaimana bertani. Lalu kami di sana kita tidak boleh hanya ngomong, kita harus praktekkan. Bertani itu seperti apa, tanam singkong itu seperti apa, lalu kita ajari dan kita tanam itu. Ya, jadi kita punya tanah di sini untuk bertanam. Yang ini Amazon kan terkenal dengan sungai. Dan banyak umat kami di pinggiran-pinggiran sungai itu juga. Jadi setiap kami kunjungan ke sungai dengan kapal ini, paling lama 15 hari di kapal. Makan, tidur, mandi semua di kapal, kami hanya turun untuk merayakan misa. Turun merayakan misa, katekese,
naik ke perahu, lanjut lagi, paling lama 15 hari, paling singkat 3 hari. Ini Sungai Madera, jadi transportasi paling besar di tempat saya di Amazon. Ini kami pergi berburu dengan orang-orang India. Yang di depan itu orang India. Kami pergi berburu setelah bekerja di ladang. Ya, ini salah satu komunitas tapi ini bukan orang India. Ini mereka bilang orang Amazon. Orang Amazon itu yang sudah lahir di Amazon. Mereka dibawa oleh orang-orang Portugis untuk bekerja di ladang mereka. Lalu orang Portugis itu pulang dan mereka ditinggalkan di hutan-hutan Amazon. Lalu mereka dirikan ini tempat kecil untuk berdoa. Jadi kami rayakan misa di situ. Ini kapela mereka. Ini saya membaptis anak India dan mereka memberikan saya kepala babi. Yang hitam itu kepala babi hutan. Lalu yang bulat itu roti dari kastanya, apa ya kastanya ya? Macam kemiri itu, mirip kemiri tapi tidak kemiri. Mereka buat roti dari situ, campur sedikit pisang. Itu menjadi makanan pokok kami di sana. Ini katekese dengan anak-anak yang ada di gereja tadi. Ya kasihan mereka tinggal di tengah hutan di perkebunan seperti itu, jarang dikunjungi ya bukan terpaksa, tugas kita untuk menghibur mereka. Ini anak-anak yang belum dibaptis, mempersiapkan diri untuk dibaptis. Buset. Ya, ini kalau musim hujan, ya jalan kami seperti ini. Bisa berhari-hari kami di jalan seperti ini. Dan kalau musim kemarau, abunya juga seperti itu. Debu semua kita sulit keluar. Oke, Romo, buset deh. Benar-benar Amazon yang amazing loh. Amazon amazing. Luar biasa. Amazingnya justru kepada Romo Ramlan ini. Di sana sendirian, ya kan? Mau sakit, mau sedih, mau senang, mau apapun sendiri dengan kondisi ini, salut kita, nggak bisa bayangin kita, Romo. Tapi masih bersyukur dapat wifi, Romo. Jadi kita bisa berkomunikasi. Ya kan? Oke. Ya. Romo Ramlan, terima kasih sekali atas sharing imannya. Ya kan? Teman-teman pastinya penasaran, masih penasaran. Nah, bagi mereka yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silahkan di chat aja. Nanti panitia akan menampung, ya kan? Nah, menampung nanti akan disampaikan ke Romo langsung dan mungkin Romo bisa menjawab semua pertanyaan yang saat ini memang masih kita masih trial bagaimana membuat format yang baik. Sebab nantinya apabila format ini lengkap itu masih membutuhkan waktu yang panjang, Romo. Karena kan pertanyaan bukan hanya satu orang ini juga pertanyaannya mungkin ada 2 atau 3 gitu kan, sehingga masih panjang. Demikian Romo Ramlan, terima kasih sekali atas sharingnya. Jadi kita mengharapkan juga Romo Ramlan juga bisa terhibur dengan kita juga, saling terhibur, saling menghibur. Dan apabila kita ingin mengetahui lebih jauh lagi di sana dan di mana-mana, ataupun ada romo-romo lain yang mempunyai pengalaman yang sama di luar negeri, ya kan? Pengalaman di luar negeri mungkin Romo Ramlan, Romo Santoso bisa memberikan referensi, bisa disampaikan ke kami. Demikian teman-teman hari ini masalah kesaksian iman, dan kami kembalikan ke acara selanjutnya. Terima kasih Romo Ramlan. Nanti kita akan foto bersama. Tuhan memberkati. Ya, tapi kita belum bubar. Ya, silakan.
Marilah kita lanjutkan dengan doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Bapa yang Maha Kuasa, kasih-Mu sungguh besar. Kami bersyukur atas kasih-Mu itu, terutama karena Engkau mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami prihatin atas wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan, kami mohon perlindungan-Mu, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang terkena wabah ini. Sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang telah meninggal, anugerahkan istirahat abadi dalam kerajaan. Jagalah dan lindungilah para dokter, perawat, tim medis, dan para relawan yang membantu mengatasi pandemi ini. Karuniakanlah rahmat kesehatan kepada kami dan singkirkanlah pandemi corona ini dari muka bumi. Ya Roh Kudus, ubahlah kekhawatiran dan ketakutan kami menjadi pengharapan dan kekuatan dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat penutupan oleh Romo Ramlan, silakan. Romo Ramlan, silakan untuk berkat penutupan. Romo Santoso mungkin bersiap-siap. Ya, untuk Romo Santoso. Ya, Romo Santoso monggo berkat penutup. Baik. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, dan setiap aktivitas kita, khususnya istirahat kita pada malam ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Mbak Irin. Dengan demikian novena 10 Salam Maria sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu, terima kasih semua atas kehadiran Anda pada hari kelima novena 10 kali Salam Maria pada malam hari ini. Mengingatkan sebelum nanti kita berfoto bersama dan juga sebelum semua exit dari Zoom ini dan juga dari YouTube channel, besok kita akan kembali hadir di hari ke-6, Senin tanggal 24 Agustus 2020. Dan kesaksian iman besok adalah dari Saudara Handri, dari keluarga Persaudaraan Devosi Maria dengan topik Mujizat Pengharapan. Dan kesaksian iman ini akan dibawakan oleh Ibu Ika sebagai moderator. Kita akan ada Melinda dan juga akan ada Pak Robi yang akan membantu kita di dalam ibadat doa untuk besok. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Anda sekalian pada hari kelima.
mohon untuk disebarluaskan lagi supaya besok dan sampai hari terakhir tanggal 27 Agustus semua bisa ikut serta. Terima kasih.